Jadi sebagaimana ini juga kan ada peraturan Menteri LHK Bung tahun 2016 nomor 83 yang menyebutkan tentang perhutanan sosial gitu kan. Jadi berbagai regulasi itu apakah kemudian kebijakan perhutsos ini perhutanan sosial ini menjadi sebuah langkah yang efektif dalam menangani karhutla sendiri Bung. Dan kira-kira itu apakah menjadi peluang agar masyarakat kemudian kembali bisa merawat lingkungannya, bisa turut serta dalam memanfaatkan lingkungan hidupnya itu sendiri. Dan tantangannya itu seperti apa, Bung? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam lestari untuk kita semua. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut nimbrung pada acara bercerita kali ini. Terima kasih juga pada rekan-rekan setia media kami, beritabaru.co. Kali ini kita akan membincang perihal kebakaran hutan dan lahan bersama Wahana Lingkungan Hidup. Kita sambil menunggu Bang Wahyu. Bentar. Ya, kali ini kita sudah masuk pada bercerita atau berbagi cerita di balik berita pada edisi 49. Kali ini kita akan membincang perihal mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2021 kali ini. Bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, kali ini akan diwakili langsung oleh manajer kampanye Eknas Walhi bersama Bung Wahyu Perdana. Halo, selamat siang. Selamat malam, Bung Wahyu Perdana. Malam, gimana? Ya, alhamdulillah sehat. Gimana? Iya. Masih pada suasana Lebaran ini, Bung Wahyu. Sebelumnya dari kami segenap kru beritabaru.co mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, Bung Wahyu, dan tentunya kepada rekan-rekan Walhi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Gimana kabarnya, Bung? Alhamdulillah baik. Ya. Di tengah ini kondisi harus iya, baik. Iya, harus. Kita semua harus baik dan tetap menjaga protokol kesehatan karena mengingat pandemi ini belum berlalu, teman-teman sekalian, pemirsa beritabaru.co. Oke, Bung Wahyu, terima kasih banyak atas waktunya yang sudah menyediakan waktu tentunya dan juga nantinya merelakan ilmu dan pengalamannya untuk berbagi terkait kondisi atau fenomena lingkungan hidup yang ada di Indonesia khususnya. Dan pada kali ini kita akan membincang secara spesifik terkait kebakaran hutan dan lahan yang ada di Indonesia. Terima kasih teman-teman beritabaru.co yang ada di Nusantara, di Indonesia yang sudah bergabung pada malam hari ini. Oke, sembari saya buka ya ini Bung Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam lestari untuk kita semua. Terima kasih kepada Bung Wahyu atas waktunya, kesediaan waktunya, dan terima kasih juga kepada teman-teman rekan-rekan Berita Baru dan tentunya pemirsa setia bercerita. Berbagi cerita di balik berita edisi 49 beritabaru.co kali ini. Memang bercerita ini edisi talkshow santai ini Bung. Kita talkshow santai via live Instagram yang membincang berbagai topik ya, isu-isu yang ada di Indonesia, sosial, politik, kebudayaan, bahkan lingkungan hidup. Ya, ini Bung, kali ini teman-teman juga, kali ini kita akan membincang perihal mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2021. Ini menjadi penting untuk kita menyiapkan diri, karena kalau ngomongkan bencana ekologis yang ada di Indonesia ini juga sepanjang tahun itu pasti terjadi gitu kan. Apalagi berdasarkan data yang kami himpun, ini pada tahun 2015 ada karhutla atau kebakaran hutan dan lahan yang sangat masif dan bisa dikatakan besar ya.
bahkan 2,6 juta hektar lahan terbakar, diantaranya 800 hektar ini lahan gambut dan 1.700.000-an ini adalah tanah-tanah mineral. Pada 2015 ini tersebar juga di 29 provinsi. Ini menjadi catatan buruk lingkungan hidup atau bencana lingkungan hidup yang ada di Indonesia pada aspek kebakaran hutan dan lahan yang ada di Indonesia. Bahkan Bank Dunia juga menyatakan kerugiannya mencapai angka 221 triliun, teman-teman sekalian. Ini bukan angka yang main-main, ini sangat fantastis. Ini bahkan berimbas pada aspek sosial, aspek ekonomi, bahkan yang paling dirugikan adalah aspek ekologis tentunya, atau keseimbangan alam begitu dan seterusnya. Dan juga ini berbagai pemerintah selalu menyebut bahasanya faktor utama dari kebakaran ini adalah fenomena El Nino, gitu kan, atau kemarau yang berkepanjangan. Nah, ini juga nanti akan kita bincang, dan juga ada juga aspek eksploitasi yang dilakukan, atau entah itu sengaja atau tanpa, yang kemudian aspek eksploitatif oleh pemerintah ataupun pengusaha ini kemudian lari dari tanggung jawab dan sebagainya. Nah, El Nino ini juga terakhir terjadi pada tahun 2019, teman-teman sekalian. Jadi bencana karhutla ini tidak hanya terjadi pada 2015 dan pada tahun sebelumnya atau bahkan tahun-tahun setelahnya juga terjadi di Indonesia. Makanya ini kemudian penting, apalagi kita usai menikmati musim hujan dan kali ini kita memasuki musim kemarau. Kalau kemudian kita tidak mengedukasi diri kita, masyarakat kita, dan sekitar kita terkait ini, nanti kita akan menjadi repot dan kelabakan. Dan juga nanti kita menjadi bisa perbincangan kita menjadi dialog yang bisa memberikan edukasi atau literasi terkait lingkungan kepada teman-teman sekalian, sehingga kita juga nanti ada dialog bagi teman-teman yang ingin bertanya, nanti bisa melambaikan tangan dan atau kemudian langsung chat aja apa yang kemudian ingin ditanyakan. Oke, Bung Wahyu. Itu sekilas pengantar dari saya. Perkenalkan teman-teman, saya yang akan memandu acara ini Muiz dari beritabaru.co. Kebetulan diamanahi juga, dipasrahi sebagai redaktur opini. Beberapa kali opini kita juga terkait isu-isu lingkungan, bagaimana bencana ekologis yang ada di Indonesia dan beberapa yang lainnya. Jadi teman-teman yang mau atau tidak mengirimkan opininya bisa dikirim ke email opini.beritabaru@gmail.com. Ya, Bung Wahyu, menurut catatan kami ini karhutla ini terburuk ini kan tahun 2015 ini, Bung. Namun bencana karhutla juga sering kali terjadi di Indonesia. Nah, kira-kira bagaimana Walhi menilai karhutla yang ada di Indonesia kali ini, mungkin dari 2015 hingga tahun-tahun berikutnya? Bagaimana sih pandangan Bung Wahyu sebaya ini? Bung Wahyu ini teman-teman bagian manajer kampanye ya, Eknas dari Walhi Indonesia. Nah, kira-kira Bung Wahyu sebagai representatif dari Walhi sendiri, kira-kira memandang kebakaran hutan dan lahan itu seperti apa ini, Bung? Ada fenomena seperti apa? Apakah semata-mata hanya sebatas fenomena ekologis, lingkungan, atau ada keterkaitan dengan aspek lain? Itu mungkin pertanyaan pengantar dari saya, Bung Wahyu. Monggo untuk ditanggapi. Ya, sama-sama. Kita ngobrol santai. Ya, Tapi siap. ada hal menarik sebenarnya, Pak. Saya ingin memulai dengan tiga hal. Pertama, bicara kebakaran hutan, banyak orang menyebut kerugian besar di 2015. Tapi data daily water emission atau emisi harian akibat kebakaran hutan pada 2019 pada hari tertentu melampaui kejadian di tahun lalu. Betul, dari skala luasan besar di 2019 tapi 2019 cukup tinggi. Yang menarik sebenarnya catatan Pemkot, hasil overlay peta kami dengan tingkat kepercayaan di atas 80%, 70.000 lebih sebagai indikator kebakaran hutan terikut di seluruh Indonesia. Yang menarik sebenarnya, sebagian besar terjadi pada wilayah lingkungan. Apakah itu perkebunan ataukah itu kehutanan, kayu, dan itu pola berulang. Seringkali kemudian alam
Tapi pertanyaannya, kalau betul itu kejadian alam, kenapa kita tidak dikembalikan asap dalam tanda kutip itu kan karena ekspor asap itu mulai tercatat dalam statistik ketika kemudian dengan booming kayu, kayunya diambil. Izin waktu itu masih namanya sekarang jadi Biobaha. Disusul kemudian jadi HTI, keputusan. Itu hal pertama. Faktanya kalau dalam penguatan investasi di Indonesia dalam catatan Bali lebih dari 22% tanah ini dikuasai oleh investasi, bukan oleh individu masyarakat. Jadi kalau kemudian tadi bilang bertanya, ya edukasi masyarakatnya hari-hari teredukasi. Pertanyaannya kemudian kenapa regulasinya menunjukkan izin yang menyebabkan kebakaran. Hal kedua, konteks kalau dari 2015 sekarang lebih dari 18 triliun deposit kemenangan gugatan pemerintah terhadap kasus-kasus kejahatan yang ini termasuk kebakaran seperti yang dibayar oleh korporasi ini nggak nyampe 10%-nya. Apakah kemudian negara lakukan upaya paksa? Sayangnya alih-alih kemudian melakukan penegakan pada saat yang sama, seperti data lagi saya statistikkan, ya 2,7 juta hektar perkebunan sawit itu berada dalam kawasan hutan. Nah, itu penegakan hukum yang ditegakkan oleh begitu Undang-Undang Cipta Kerja justru memberikan dalam tanda kutip maaf. Kita menyebutnya pemulihan kejahatan korporasi. Diberi waktu 2 tahun untuk bereskan administrasinya di sini. Jadi ada besar sosialisasinya terus, tapi titik-titik faktual kebakaran hutannya terjadi bukan pada masyarakat sebagai massa. Yang ketiga, bicara kerugian tidak juga hanya catatan tertingginya pasca 2015 dari ya harus dilihat yang membedakan kebakaran yang berada sebagian besar itu berada pada kawasan ekosistem gambut. Buat teman-teman yang berada di Kalimantan, kebakarannya dia menjadi berbeda. Itu berada di bawah tanah, jauh sekali, semakin bisa naik, semakin berasa. Nah, repotnya ketika ekosistem gambutnya rusak, sederhananya begini, kalau itu kering dia jadi dalam kebakaran, musim hujan, dia jangan. Jadi yang sedang kita tangguh ya tidak bisa dipulih. Saya kira penyelesaiannya lebih mudah. Kalau ditanya apakah masyarakat cukup teredukasi, jangan-jangan kita bukan bicara soal edukasi, menjaga soal kearifan lokal. Kebetulan Aldi misalnya sudah pernah menerbitkan studi panjang yang dikerjakan di tahun soal bagaimana praktek mengulang gambut termasuk kebakaran. Yang menarik dari temuan standar lingkungan masyarakat minimal pada wilayah-wilayah dari Kalimantan Tengah, Selatan, Riau, Jambi itu lebih tinggi. Dalaman gambut yang boleh dibudidaya lebih dari 1 meter. Regulasi kita mengizinkan sampai 3 meter. Gambut itu ekosistem bangsa. Dan gampangnya kalau disederhanakan buat teman-teman pemirsa yang bukan berasal dari Kalimantan, ini seperti bukan gambut besar begitu. Ketika dia kering, bukan kapuk besar. Itu terbakar ya merambat. Bagaimana kemudian ancaman pada tahun-tahun ini kita berhadapan dengan satu, kita berhadapan. Yang kedua, apabila ekspansinya berhenti, dibuka. Dulu kita punya batas minimum kawasan hutan 30%, tapi cabut dia menibas loh. Itu berpengaruh terhadap sampai situ dulu. Ya, oke, Bung Wahyu, sangat banyak sekali tadi yang sudah dipaparkan. Jadi memang menarik ya kalau membincang terkait
bencana lingkungan atau bencana alam yang ada di Indonesia, entah itu kemudian dari kebakaran hutan dan lahan itu, kemudian pasca itu kan pastinya pohon-pohon nggak ada dan kemudian terjadi banjir, dan itu kemudian menjadi bencana yang berulang, bisa dikatakan setiap musim, ya kan? Kalau musim kemarau, mohon maaf, musim kemarau kebakaran, musim hujan kebanjiran. Nah, ini menjadi sebuah fenomena yang mengerikan, apalagi terkait regulasi di negeri ini, terkait pengesahan UU Cipta Kerja yang kemudian diketok oleh negara juga, gitu kan. Ini menjadi sebuah antisipasi ke depannya yang perlu kita amati bersama dan menjadi aksi bersama untuk menyelamatkan hutan dan lahan kita ke depannya. Tapi ini, Bung, keseringan itu kan setiap tahun atau bertahun-tahun lah ya. Kalau ketika negara itu ditanyai, ini kebakaran hutan dan lahan ini salah siapa, istilahnya gampangannya seperti itu. Ya, faktor iklim atau bahkan mungkin ya El Nino itu, dan kemudian yang paling naif lagi itu menyalahkan masyarakat, gitu kan, karena dibakar sendiri oleh masyarakat dan sendiri. Nah, kira-kira klaim seperti itu, lah itu menurut Bung Wahyu sendiri seperti apa? Itu kan pasti menjadi iya, respon tahunan gitu. Tidak ada solusi yang kemudian dilempar dari pemerintah atau pejabat pelaksana kewenangan itu sendiri, itu Bung Wahyu. Kira-kira seperti apa, Bung, terkait klaim itu ya, Bung Wahyu? Harusnya jauh sebelum ada ekspansi monokultur skala luas, kayu, sawit, bahkan padi sekalipun seperti itu. Sekarang harusnya kebakaran berjalan. Yang kedua, sebenarnya kalau menuju dalam konteks tanggung jawab, mengenal lingkungan hidup kita itu mengenal namanya yang dikenal dengan pertanggungjawaban teman-teman biasa menyebutnya sebagai di pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Lingkungan itu kurang lebih siapapun yang mengelola lingkungan ataupun aktivitasnya menyebabkan berdampak lingkungan strategis, dia bertanggung jawab mutlak pembuktian unsur kesalahan. Sederhananya, jika apinya ditemukan pada kawasan kita pertanggungjawaban. Kalau kita melihat penjelasan undang-undang disebut pertanggungjawaban mutlak, dua dia tanggung jawab. Satu, bertanggung jawab upaya pembuktian. Yang kedua, bertanggung jawab kerugian. Yang itu dilakukan. Kalau giliran masyarakat di kawasan itu kan diusir terus, padahal bisa jadi keberadaan dan eksistensi masyarakat adat jauh belum Indonesia ada. Tapi tiba-tiba klaimnya berubah dari konsesi A, konsesi B, konsesi C. Satu. Yang kedua, dalam konteks regulasinya, alih-alih kemudian melakukan tegas begitu, yang ada kan korporasi-korporasi ini diberi keleluasaan yang sedemikian alih-alih melakukan kebakaran terhadap kebakaran hutan. Kita masih ingat misalnya kasus kebakaran hutan, kemudian penyidikannya, kemudian kasus-kasus begitu lagi-lagi yang pada akhirnya dalam satu lagi tadi cerita menarik. Ya. Seringkali kemudian kita simplifikasi, pohonnya hilang, tanam aja lagi, selesai. Bikinlah program 1 miliar tanam pohon. Orang lupa, atau jangan-jangan pembuat kebijakan begini pohon itu tumbuh dalam ekosistem. Sagu yang dekat dengan gambut itu nggak bisa mudah dibawa ke tanah yang dominan mineral. Kalau nggak kita tiap hari dong cempon di sini. Padahal gambut itu mekanisme hidrologisnya tinggi, dia penyimpan air. Dalam teori saja, gambut itu mampu simpan 13 kali lipat masa tubuh. Jadi kalau ada kilogram gambut yang masih sedikit, kurang lebih kalau gambut kita hampir 20 juta kita indikatif. Nah, kalau kemudian itu diperlakukan ekosistemnya sesuatu yang terpisah dari pohonnya,
apa yang kita kehilangan pada generasi nggak bisa lagi dinikmati. Bicara soal perubahan iklim kita saja bisa. Salah satu yang mendorong perubahan iklim, kalau kita merujuk panel ahli PBB saja, internasional panel. Ini kumpulan para ahli dari berbagai dunia yang membuat catatan terhadap perubahan iklim terbesar dalam tahun-tahun itu didominasi penyebabnya oleh satu sektor yang bernama atau soal perubahan tata kelola. Artinya ekspansi dalam skala luas itu yang kemudian menyumbang. Gambut sendiri menyimpan karbon. Kalau dia di landscape sendiri bahkan banyak. Salah satu yang terlihat dalam konteks bencana ekstrim Seroja yang kemarin datang ke Nusa Tenggara Timur biasanya tidak dikenal, biasanya lewat jauh sekali biasanya terjadi arah badai. Artinya kebakaran hutan di Indonesia dampaknya bukan perubahan iklimnya diterima orang dunia. Tidak bisa kita melihat alam itu tersiap. Dia punya kompleksitas. Pohon dan sendiri, setiap pohon punya kompleksitas. Yang biasa hidup di gambut, hidup di tanaman. Jadi berbagai jenis kayu yang di Kalimantan itu nggak ditemukan juga di Jawa. Karena ekosistemnya, kalau kita hanya memsimplifikasi etapnya ya beda. Dalam balik lagi soal kebakaran hutan, pada akhirnya dibutuhkan langkah-langkah hal yang lebih strategis. Kebijakannya dibenahi, semua review wilayah-wilayah yang kebakaran hutan konsep ini direview ulang. Kalau tidak lagi dicabut, terlebih yang terbakar berulang. Yang menarik dalam temuan kita, kebetulan di tahun 2019 begitu kita melakukan pemantauan ekosistem kebakaran hutan. Lebih dari 70%, baik itu konsumsi perkebunan atau perkebunan, itu terbakar berulang. Jadi tahun lalunya terbakar, tahun terbakar. Artinya nggak ada efek jerah dalam tahun ini. Kita lakukan manfaat itu pada yang punya ekosistem tidak terbakar. Artinya, kalau dibilang apakah data kami mengadang-adang pemerintah punya keterbatasan, ini saya kira nggak tahu bedanya gitu. Kalau kita teman-teman mengakses suatu lapan gitu, itu bisa diakses hanya internet baik dan yang itu melihat di mana semua titik api yang terjadi real time atau kita tarik dan mungkin. Jadi teknologinya ada, maka punya politik diikuti oleh politik gitu. Ya, oke, Bung Ayu. Jadi menarik sekali gitu ya, ketika melihat atau meneropong bencana-bencana ekologis yang ada di Indonesia itu memang banyak keterkaitan atau keterlibatan faktor-faktor pengrusak itu. Saya teringat film Kinipan itu loh, Bung, yang diproduksi Watchdog gitu kan. Jadi kan banyak tanaman yang sudah berusia ratusan tahun kemudian ditebangi, diganti sawit, kemudian bahkan itu kan usia 20 tahun aja tanamannya masih pendek dan seterusnya. Nah, kemudian itu sangat mengedukasi kita bahwasanya bencana ataupun akibat atau dampak dari penebangan pohon secara liar atau yang secara tidak terkontrol itu mengakibatkan banyak sekali bencana gitu kan. Salah satunya bisa dikatakan perubahan iklim itu sendiri. Kalau di dunia ini kan sekarang juga concern ke iklim, Bung ya, karena mengingat semakin ketidakseimbangan lingkungan itu mempengaruhi iklim itu. Seperti halnya saat ini kan sudah tidak menentu kan gitu ya, Bung Wahyu, terkait kapan musim kemaraunya gitu kan, kapan hujannya. Bahkan ini saya di Malang habis hujan, padahal ini masuk musim kemarau begitu kan. Lah itu, dan juga ini tadi Bung Wahyu juga menyinggung terkait gambut, Bung. Ini saya tadi pas baca Instagram ini dari Instagramnya Pantau Gambut sih, Bung. Di Sumatera Selatan itu kan hampir 70%-nya 70% lahan gambut itu kan sudah dialih fungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit, perkebunan kayu hingga pertambangan. Belum lagi sesuai kajiannya Madani itu
area food estate yang di wilayah ekosistem gambut Sumsel ini juga mencapai 20 ribuan gitu. Di negara juga kan lagi menggencarkan itu apa food estate ini kan menjadi sesuatu yang mengerikan gitu kan. Dan di film Kinipan itu kan dikatakan dari narasumbernya itu, dari petani itu kan food estate kan gagal itu berhektar-hektar itu. Jadi ini pastinya akan menjadi fenomena yang kedepannya itu mengerikan dari apa namanya efek dari regulasi cipta kerja, efek dari pembebasan lahan yang ugal-ugalan, bisa dikatakan ugal-ugalan, kemudian alih fungsi, ya food estate dan sebagainya ini. Kita dikira awal itu kita tidak pernah satu komoditas. Problem besarnya ya monopol itu terlalu. Kalau kemudian itu dibangun balance, maka dampak lingkungan juga akan berdampak luas. Mau itu bentuknya sawit, mau itu padi, bentuknya food estate. Ya. Dalam konteks food estate ada yang menarik sih. Kita menyebutnya 3 PR pemerintah itu. Satu, dia mengulang dan kegagalan masalah. Eranya Soeharto ya, revolusi hijau yang di Soeharto itu pas sudah tugas hijau, dia buat nama programnya PLG, lahan gambut sejuta hektar, bukan luas sekali yang gagal. Dan lokasi yang sama itu kemudian. Yang kedua, kalau dibilang apakah cukup punya catatan kerugian, proyek tahun lalu dari MIFIL PLG sebelumnya kerugian negaranya besar. Bisa banyak sekali dokumen nggak usah dalam hitungan BPK sebagai yang lembaga. Yang ketiga sudahlah, soal pangan itu serahkan ke petani. Nggak masuk akal kita bilang bisnis karena ada pandemi butuh pangan banyak, bikin sawah, landscape dan land clearingnya butuh waktu. Belum lagi-lagi itu dipusatkan pada 1-2 wilayah tertentu. Kalau mau berdaulat pangannya harus tersebar. Iya. Semua orang mau dipaksa makan padi, enggak semua saudara kita makan padi. Iya. Ada. Ya geser dari Malang itu dan makan nasinya campur. Agak geser ke arah timur Indonesia, dari Jawa Timur ke timur Indonesia sagu. Dan beberapa jenis tanaman seperti sagu itu hanya masuk. Yang menarik sebenarnya dari gambut ini bagian dari sederhananya, karena ini proses pembentukannya puluhan ribu tahun. Kalau itu hampir mungkin dituliskan. Iya. Oke, teman-teman, jika ada yang mau ditanyakan gitu kan, bisa langsung chat aja ya. Terima kasih atas atensinya teman-teman sekalian. Jadi ya tadi itu ya banyak fenomena-fenomena itu. Kira-kira Bung, ini kan musim kemarau segera atau bisa dikatakan sudah datang lah ya, sudah tiba kemudian. Lah kira-kira gimana? Komennya ada yang clean, apa aman. Saya di wifi bisa jalan. Ya. Ya. Makin klimis saja Bang. Wah, siap. Oke, jadi apa istilahnya itu, ini kan masih kira-kira ada waktu. Kira-kira ada nggak upaya sesuai pengamatan teman-teman Walhi itu, ada nggak upaya negara untuk menanggulangi atau mencegah kejadian-kejadian serupa? Maksudnya kejadian dalam konteks ini adalah karhutla itu, kebakaran hutan dan lahan itu, Bung Wahyu. Nah, atau pemerintah ini hanya lagi sibuk ini menggencarkan food estate-nya atau lagi sibuk membuka. Iya. Nah, kira-kira gimana Bang Wahyu? Kalau kita begitu sudah berulang kali. Pertama, kita butuh moratorium yang serius. Artinya berhenti kemudian merambah hutan. Sekarang ini merambah hutannya bukan legal, merambah hutannya legal. Ini sering kami bilang kebijakan saat ini itu legal, tapi memang legitimate. Jadi justifikasinya dibuat, tapi apakah itu terlegitimasi dengan baik masyarakat? Kenapa kami? Nah, kalau ditanya berapa lama studi kami itu, peluasan ekspansi itu minimal harus stop 35 tahun.
kebijakan yang dibuat sampai sekarang moratoriumnya dicicil tahun 2 tahun. Kebijakan moratoriumnya ada, PP-nya ada, undang-undangnya ada begitu, tapi ketika turun dalam aturan teknis, peta indikatifnya berubah-ubah. Peta indikatif pindah ditimbang PP. Nah, kalau kemudian moratoriumnya dilakukan di dicicil itu dampak signifikan. Dalam konteks kebakaran hutan, lakukan semua review dan evaluasi pada konsesi yang terbakar berulang. Ya. Kalau dan apakah itu dimungkinkan regulasi? Bisa. Kita punya ruang walaupun ruang itu masih aktif. Kita ada kebijakan moratorium, tapi kemudian omnibus menghilangkan batas minimal 30% kawasan. Ya. Sehingga yang lahir berikutnya menjadi pada undang-undang. Kalau kemudian itu dibiarkan sama dia sebenarnya kita merencanakan penggunaan. Jadi kalau ditanya bagaimana agar itu nggak berulang, penegakan hukumnya saja. Review semua izinnya, cabut yang terbakar berulang. Karena faktualnya memang tempurung membakar itu lebih murah, kecuali ketika berseret. Karena di dalam banyak keputusan pemerintah yang satu biaya hidup itu tidak dilakukan tidak inkrah ada putusan pengadilannya. Kan beda kalau rumahnya itu ini tanah negara inkrah gitu. Iya. Beda ketika ada putusan inkrah terhadap korporasi. Jadi catatan pas alih-alih kemudian dilakukan penegakan hukum, tapi dari selanjutnya pengalihan kebijakan korporasi kami sebutnya. Yang lanjut masuk kawasan hutan kan diberi waktu 2 tahun. Kalau itu yang kejadian, sehingga menjadi tidak adil dibandingkan sebagai penutup saja misalnya kalau kita menunjuk data angka ketimpangan lahan pemilikan lahan atau sederhananya begini, 68% tanah di Indonesia ini dikuasai swasta, kelompok orang petani. Kalau susah memiliki rasionya, cara mudahnya begitu. Nah, jadi kalau sebagian besar lahan bukan dikuasai oleh masyarakat, kenapa pas giliran kebakaran bisa lagi? Iya. Nah, apakah kemudian kalau menang itu bisa juga tidak hanya ditangkap pelaku lapangan, sangat mungkin. Undang-undang PPLH itu memberi ruang besar. Ada karya namanya tanggung rentan risiko karena pengganti. Jadi ada perintah tertulis atau bukan pekerjaannya tadi minta pertanggungjawaban dia dicuri dan pemilik usaha bisa bukan hanya level manajer, direksi itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita pakai metode sosial benefit, yang punya uang di hutan kalau dia dapat keuntungan karena bakar hutan, bakar lahan, bisa diminta pertanggungjawaban juga. Ya. Jadi cuci tangannya jangan hanya menggunakan kapan. Oke, Bung. Jadi memang itu ya, kepemilikan lahan yang ada di Indonesia ini kan kepemilikan publik itu bisa dikatakan sangat kecil gitu ya. Kalau kata Bung Wahyu itu ketimpangannya sangat jauh gitu kan. Karena sebagian besar itu ya dikelola sama swasta dan kemudian atas izin yang ugal-ugalan tadi, bahkan ada yang yang tidak memperpanjang pajak kemudian auto memperpanjang itu kan Bung ya. Itu kan sangat melanggar undang-undang yang kemudian dibikin sendiri. Jadi memang ya itu yang kemudian menjadi fenomena atau menjadi problem di negara kita saat ini. Dan juga selain penanggulangan yang juga kerap kali belum kita dapatkan atau belum melegakan lah ya masyarakat gitu kan terkait penanggulangan karhutla dan sebagainya. Ternyata sering kali atau kerap kali bahwasanya penanganan dari Perda atau
pemerintah yang berwenang atau berwajib itu melakukan sesuatu kesalahan yang bisa dikatakan yang sama dari tahun ke tahun. Misalnya tidak melakukan penanggulangan, tapi langsung pada aspek ketika sudah terbakar baru kemudian dipadamkan. Dan itu kan sangat kemudian menggunakan apa istilahnya dana siap pakai itu, Bung. Sehingga dana-dana negara itu hanya dibuat ketika ya sudahlah setelah bencana, ya dana itu kan dana ibaratnya dana antisipasi itu ya kita gunakanlah buat meredam kebakaran itu. Nah, kira-kira seperti apa, Bung, ini dari penggunaan dana siap pakai itu yang kemudian dipakai dari tahun ke tahun untuk sekedar untuk menangani bencana-bencana yang seperti itu tanpa ada sebuah penanggulangan. Karena dengan adanya penanggulangan yang masif itu kan bisa mengurangi anggaran negara untuk sesuatu hal yang sebenarnya tidak diperlukan di akhir-akhirnya itu, Bu. Gimana, Bu? Menurut melihat regulasi kita, ya, kebakaran yang terjadi menjadi tanggung jawab si penanggulangan. Dia bertanggung jawab terhadap perubahan politiknya, dia bertanggung jawab terhadap upaya pemulihan yang terjadi kan. Dan itu bukan hanya kejadian kebakaran hutan, seringkali kejadian dalam banyak proyek pembukaan lahan itu dibangun pakai dana hutan. Betul begitu proyeknya ada, nelayan, upaya pemulihannya pasca kebakaran 2015 Badan Restorasi yang kemudian berubah beberapa tahun lalu di tahun dari BRI Badan Restorasi Gambut. Tapi yang menarik di PRI ada satu klausul yang hilang, kewenangan untuk pada konsesi. Jadi yang diawasi cuma masyarakat. Nah, itu yang kemudian jadi dalam konteks penyelamatan ini tidak bisa hanya bisa pohon, kemudian sampah pada tempatnya, menghilang. Nah, itu tidak salah. Dalam konteks yang lebih luas, penting juga berpikir struktural begitu, bahwa perubahan yang terjadi besar banyak dorong dan kebijakan. Kalau kemudian setengah mati begitu, saya mau kasih gambaran begini. Ya. Masyarakat itu paling agak gergetan kalau ada edukasi masyarakat. Saya bilang kali ini publik punya kemajuan berkali-kali. Ngomongin setengah mati, silahkan inisiasinya publik. Diangkut itu sampai TPA dicampur lagi. Jadi inisiasi publiknya, ngomongin penyelamatan gambut, ada kawasan-kawasan non konsesi itu sekali dalam pemantauan kita di tahun lalu yang terbakar ulang di tahun. Justru masyarakat yang kemudian dalam mengadakan padahal tiap si pemegang konsesi itu wajib punya pemadaman. Tapi temuan kita yang ada kemudian timnya terlibat macam kebakaran baru dibentuk diantuk. Baik, Bung. Lahan gambut kondisinya sangat berbeda. Ya, oke, baik, Bung. Dan setiap kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia itu kan selalu yang diturunkan tentara dan polisi, ya kan? Nah, itu menurut Bung Haji sendiri gimana tanggapannya atas penurunan itu tentara dan polisi dalam konteks kebakaran hutan? Kebencanaan tanggap darurat tentu. Ya, tanggap darurat, oke. Nah, tapi pertanyaannya kemudian kalau polisi penegakan hukumnya bisa dilakukan. Bukan hanya tangkap yang individu. Kalau itu lahan konsesinya diminta pertanggungjawaban untuk pemilik konsesi. Nah, tapi yang terjadi banyak fokus kita itu akhirnya hanya pemadaman kebakaran, langkah strategisnya agar itu tidak terulang jadi ini. Ya. Yang menjadi bukan adalah kalau kemudian penggunaan aparatur itu berulang, yang bikin kita kesal kan membuat kebakaran bukan kita,
dan aparatur negara ini giliran kebakaran dilibatkan. Ngomong soal pelibatan dan kami saya teringat juga kepala BNPB ini berarti dari yang menarik Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu nggak masuk dalam DIM RUU kebencanaan yang saat ini. Ya. Pendekatannya akhirnya strategi. Saya masih ingat tahun terakhir bahkan kepala BNPB ini salah satu yang bilang bahwa kebakaran terjadi pada tahun 2020. Nah, artinya tinggal kemudian si penegak hukum mengambil negara berani cukup berani. Kalau enggak ya lagi-lagi rakyat terus yang jadi korban kebakaran akan baik Bung. Jadi sesuai ya aparatur negara cuci piring pesta orang lain. Ya, jadi ini menarik juga ini kan sesuai amatan dari kami itu kan bahwasannya negara itu menginisiasi yang namanya masyarakat peduli api dan petani peduli api itu juga kan kelompok tani peduli api itu kan entah itu tahun berapa itu. Nah itu kan yang kemudian menjadi program unggulannya ketika ada karhutla dan kemudian bahkan sampai dibiayai gitu kan. Nah kira-kira dari kedua kelompok ini entah itu MPA ataupun KTPA ya kan kelompok tani peduli api dan juga masyarakat peduli api ini sejauh mana kinerjanya dan juga seberapa efektif dalam konteks ini terkait karhutla ini Bu. Ya kurang lebih kalau dalam konteks kebijakan publik, katanya butuh ini ya, kebakarannya terjadi, memadamkan, yang melibatkan ya. Yang sering terjadi, catatan kita statistiknya bukan KLHK sendiri ya, kebakaran terjadi pada kawasan konstruksi. Kenapa masyarakat yang dilibatkan dilihat, tapi itu bukan jadi tanggung jawab. Tanggung jawab pertama kalau itu dibiarkan ya saya tidak yakin kemudian kebakaran berulang terus. Tapi sejauh mana kinerja dari MPA ataupun KTPA selama ini Bung dalam dalam menangani kebakaran hutan dan lahan itu sendiri Bung? Sejauh pengamatan teman-teman Walhi lah atau Bung Wahyu sendiri. Kalau kemudian tahun 2019 saja 70.000 sebagian besar berada dalam kawasan konstruksi, tapi yang dibuat dan yang turut aktif pada masyarakat, maka tidak menjadi hal yang menyesalkan. Kalau kawasan non konstruksi lebih sedikit. Pertanyaannya kita mau bikin strategis menyapa atau kemudian masyarakatnya terus di dalam masyarakat yang disalahkan kalau ada kebakaran hutan. Kemudian kalau ada pelibatan di masyarakatnya juga, konsepsinya terus ngapain? Ya menurut banyak itu sawit, kayu, macam-macam. Ekosistemnya dihabiskan, rambut rusak. Ya, jadi repot lah istilahnya gitu kan ya. Kalau dalam konteks logis begitu, siapa yang terbakar, siapa yang madamin nggak nyambung. Ya. Katanya akar masalah, selama itu nggak nyambung terus saja berulang. Ya benar. Oke, ini kan dalam berbagai kesempatan kan para teman-teman aktivis ataupun NGO yang konsen pada lingkungan hidup itu kan menilai bahkan kebijakan pemerintah yang eksploitatif dan pelanggaran korporasi pemegang konsesi ini menjadi momok penyebab utama sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bung Wahyu. Ini kira-kira bagaimana ini? Ini kembali pada konteks kebijakan tadi ya, regulasi-regulasi itu. Dengan adanya hal-hal serupa itu, kira-kira solusi apa yang kemudian bisa kita sodorkan ke pemerintah itu sendiri? Tadi juga sebenarnya sedikit banyak sudah dijelaskan ya, bahasanya entah itu penegakan polisi hutannya, penegakan hukumnya dan sebagainya tadi sudah. Tapi lagi-lagi kemudian dilanggar sendiri oleh negara, ya kan Bung ya? Ya berat kalau ditanya itu kebakaran hutan dan semua kolom itu. Moratorium dilakukan. Yang kedua lakukan izin juga. Maksudnya pada kawasan terbakar berulang.
Yang ketiga, upaya pembelian masifnya yang akan dilakukan apa saja langkah-langkah kontraproduktifnya. Catatan BPK 2,3 sawit di kawasan hutan, hal yang ditertibkan itu di ruang untuk membereskan balasan. Ya. Pada saat yang sama kita ngomong penyelamatan hutan itu minimumnya bicara soal keterlibatan masyarakat juga makin. Kalau kita melihat dan mengulang naskah akademiknya Cipta Kerja, ada satu sangat yang tentang publishing yang akan menghambat investasi. Tapi yang menarik, ada 35 investor besar Sumitomo mengirim protes ada penurunan standar dalam Cipta Kerja. Jadi nggak make sense. Pertanyaannya kemudian, maka wajar begitu banyak yang bicara bahwa kita punya perdebatan dengan politisi yang sangat ini oligarki mulai tipis batas mana yang politisi, mana yang pengusaha, mana yang pengusaha, mana yang pengusaha. Iya. Kalau itu terjadi terus ya. Kami sering bilang kebijakan berjalan satu, ini sama saja merencanakan rencana untuk diri sendiri. Catatan menarik Kalkem di kemarin pada saat yang sama sebelumnya kebakaran dan itu terjadi wilayah-wilayah di mana kebakaran terjadi itu pada kawasan yang landscape-nya berubah konversi dan kemudian konversi baik tambang. Ya, ini Bung, kan ada fenomena menarik juga ini bahasanya Ditjen Penegakan Hukum, ya kan, Ditjen Gakum Kementerian LHK ini kan beberapa kali berhasil memenangkan gugatan terhadap perusahaan pemegang izin yang terbukti bersalah melakukan pembakaran pada lahan konsensinya. Ini bagaimana menurut teman-teman Walhi sendiri terkait fenomena itu, dan juga apakah ada kejadian serupa yang pernah dilakukan atau pernah didampingi oleh teman-teman Walhi itu sendiri? Yang tadi saya singgung di depan. Kita itu deposito kemenangan pemerintah terhadap 18 triliunan. Iya. Pertanyaannya menang aja tidak. Makanya saya sering bilang ya dalam bahasa sederhana, kalau yang kalah adalah teman-teman begitu ya, duitnya nggak banyak, ini nggak segera diskusi. Jadi kemenangan menjadi nggak berarti jika kemudian tidak diikuti dengan itu satu hal. Yang kedua, pimpinan negaranya bisa menjadi contoh yang baik. Iya. Gugatan kebakaran lahan di Kalimantan Tengah itu dimenangkan warga sampai tingkat Mahkamah Agung. Dilakukan oleh para tergugat. Enggak. Yang ada sampai langkah terakhir dilakukan. Nggak cukup sudah menang di MA, terus. Padahal gugatannya yang bukan minta ganti rugi, minta kebijakan juga dilakukan. Termasuk misalnya salah satu putusan di Mahkamah membuka data konsesi yang berbeda, lebih konsesi perkebunan. Diminta suruh buka data konsesi perkebunan. Enggak, yang sekarang ketua DPR Menteri Pemberdayaan Manusia, enggak IPN-nya, enggak Menteri Ekonominya, rame-rame kirim surat bahwa begitu kalau dibuka dampak ada kegoncangan. Kalau data dibuka berkali-kali data konsesi itu dibuka terlebih dahulu, enggak juga. Yang terjadi itu tata bisa lebih diperbaiki. Ini ada pertanyaan. Masyarakat mata pencarian petani lahan yang sudah ditebas apakah melanggar? Kalau pertanyaannya itu langsung dijawab aja. Regulasi kita itu memungkinkan
tata cara kearifan lokal itu dilakukan. Dan kita sering mensimplifikasi kalau dilakukan masyarakat. Kalau ada teman-teman Sumatera, Kalimantan, tidak ada itu ditanya langsung cacat dan memilih mana lahan yang dibakar. Kalau teman-teman mau satu di Sepanjang Gambut, itu menunjukkan praktek-praktek masyarakat yang dituduhannya membakar. Clear menyebut kalau ngikut kami, secara tepat menyebutnya muhun. Jadi dia tidak. Apakah itu dimungkinkan regulasi? Ya. Nah, cara mudah membaca kalau kita melihat ya, kalau betul masyarakat membakar masyarakat itu masalah. Pertanyaannya kenapa nggak dari dahulu mengekspor asap? Catatan komplain dan itu muncul pasca daerah. Ya. Oke, baik Bung. Jadi sebagaimana ini juga akan ada peraturan Menteri LHK Bung tahun 2016 pasal nomor 83 yang menyebutkan tentang perhutanan sosial. Gitu kan. Jadi berbagai regulasi itu apakah kemudian kebijakan perhutsos ini, perhutanan sosial ini menjadi sebuah langkah yang efektif dalam menangani karhutla sendiri Bung? Dan kira-kira itu apakah menjadi peluang agar masyarakat kemudian kembali bisa merawat lingkungannya, bisa turut serta dalam memanfaatkan lingkungan hidupnya itu sendiri. Dan tantangannya itu seperti apa, Bung? Ketika perhutsos ini menjadi sebuah salah satu langkah untuk mencegah lah ya, mencegah kebakaran itu. Ya, perhutanan sosial itu satu langkah taktis. Upaya mengembalikan, padahal seringkali hutannya itu ditinggali lebih lama dibanding mereka. Itu tiba-tiba secara seakan-akan yang satu PR pertama atau kebakaran hutan, ya faktualnya kebakaran hutannya di masyarakat, sesi. Ya. Pertanyaan lainnya, target sosialnya terpenuhi nggak? Di awal periode pertama Jokowi berapa hektar sekarang yang menjadi perhutanan sosial? Berapa hektar yang kemudian menjadi ya. Programnya cantik ya. Pertanyaannya implementasinya bagus dengan penambahan luas lahan saat itu. Jadi kasusnya dari perhutanan sosial sendiri ini belum berjalan secara maksimal, Bung ya. Menurut Bung Wahyu sendiri gimana? Pada akhirnya begitu. Tata caranya memang punya kompleksitas sendiri. Hampir sulit sekali masyarakat melakukan mengajukan perhutanan sosial kalau nggak ada damping. Dia satu hal lain bicara dalam konteks penyelamat hutan. Lagi pula kalau orang bisa lah langsung dibuka di non daftar kayu tanaman apa saja yang boleh. Jadi sebagai target antara kita apresiasi. Pertanyaannya dari implementasi tinggi. Prakteknya belum terlaksana ya Bung ya, maksudnya secara maksimal dari periode pertama bahkan sekarang gitu kan ya, itu ya Bung. Silakan teman-teman, salam adil dan lestari. Bang Wai, suaranya feedback. Nah, suara feedback. Oke. Ya, Bung, ini menarik sekali ya perbincangan kita pada malam hari ini, bahkan hampir 1 jam gitu, Bung ya. Kita membincang terkait antisipasi kebakaran hutan dan lahan itu sendiri dan bagaimana sebuah kejadian-kejadian dan bahkan regulasi-regulasi kebijakan pemerintah, bahkan kurang optimalisasinya pemerintah dalam melaksanakan undang-undang yang seharusnya seperti tadi yang disampaikan Bu Bayu, ada perhutanan sosial yang kemudian seharusnya itu menjadi langkah baik dalam hal mensejahterakan masyarakat dan mendekatkan kembali masyarakat dengan hutannya. Nah, dari
ini aja Bung, karena ini tema besar kita kan adalah mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan ini Bung Wahyu. Nah kira-kira bagaimana sih kemudian langkah kita ataupun aksi kita, ya aksi kita dalam hal ini, kritik kita mungkin bisa jadi terhadap pemerintah saat ini usai membuat cipta kerja, ya kan, dan kemudian usai juga menggencar-gencarkan food estate yang kemudian nantinya akan merusak ekosistem gambut kita ini, Bu. Ini kami meminta ini apa namanya saran gitu kan, ataupun antisipasi khususnya misalnya masyarakat, mungkin ada teman-teman di sini ada relawan peduli hutan atau apapun gitu kan, kira-kira bagaimana sih kita masyarakat dan pada intinya karena kita hidup pada suatu negara gitu kan. Nah, negara ini dengan kesalahan-kesalahan atau ke apa namanya tadi itu ya, kesalahan dalam arti tidak melaksanakan sesuatu yang menjadi suara rakyat gitu. Ini apa yang kemudian perlu dan mendesak untuk dilakukan oleh negara dari fenomena kejadian karhutla kali ini, Bung? Mau terpulang, sederhananya gini, semua yang terbakar berulang dalam 3 tahun terakhir, cabut konsesi. Cabut yang konsesi, oke. Yang kedua, nggak ada gunanya itu undang-undang. Salah di prosedur, problem di materi. Jadi formil bermasalah, material bermasalah. Kalau mau berdiskusi bisa lebar dari semua aspek, punya PR banyak dalam konteks yang kita kerja, terlebih dalam konteks penyelamatan. Izin lingkungan nggak jadi lingkungan lagi, hutan hilang, keterlibatan masyarakat di penyusunan alam hilang. Kalau izin lingkungan bisa dikomplain begitu, bahkan bisa digugat pasal itu jadi dia punya PR besar.